Oke guys, balik lagi di Canting Beras Channel, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Jadi malam nih guys ya. Malam ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya kita mengundang lah ya, di tengah kesibukan beliau, ya, anak muda lah ya, yang penuh semangat untuk berkarya. Jadi tamu kita malam ini sangat spesial guys, bisa dibilang YouTuber ya? Iya. Oke. Konten kreator loh itu. Konten kreator. Dan cukup banyak kalau kita lihat itu karya dan juga udah berapa nih subscribernya? Kalau subscriber sekarang 17.000. 17.000 guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan konten ini juga buatan origin asli orang Palembang ya. Orang Palembang asli. Oke, subscribersnya sudah 17.000, luar biasa. Nah, ini jadi konten ini berisi tentang apa nama kontennya Om? Kalau konten kami itu seperti sketsa komedi. Sketsa komedi. Bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Jadi di sini menggunakan bahasa Palembang. Cuman karena hari ini khusus untuk konten Canting Beras dipaksa bahasa Indonesia. Masih ingat ya bahasa Indonesia? Masih ingat. Oke, alhamdulillah guys. Nggak apa-apa kali ya. Nanti ditranslate. Iya. Jadi itu tadi, tolong Om perkenalkan diri dulu. Ini Om. Saya Iqbal Kibul. Buka Om. Ting. Buka boleh ya? Buka. Nah, jadi real, original, ya kan, nama kumis-kumisnya guys. Iya. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Iqbal. Sekarang itu masih kuliah aku Pak. Masih kuliah. Nanti kita ceritanya Om. Iya. Kenalan dulu, ya kan? Ya, aku kuliah di Veteran Pata, jurusan Komunikasi Biaran Islam, dan sekarang selain jadi mahasiswa aku juga buat konten di YouTube dan Instagram. Ya. Kalau di Instagram nama Instagram aku Iqbal Kibul. Iqbal Kibul ya. Kalau di YouTube Selontok Fish Official. Selontok Fish Official. Oke, jadi itu tadi guys. Wah, ini tadi pas lagi ngobrol-ngobrol gue dapat WA. Salam. Gue fans beratnya gitu kan. Belum apa-apa gue bikin status WA udah ada yang salam aja guys. Jadi itu tadi. Nah, jadi hari ini kita akan bicara-bicara nih perjalanan Om Iqbal Kibul. Ya Om jadi kita mulai aja nih Om santai nih Om ngerokok santai kok. 18 plus ini Om. Oh ya. Ya. Tapi yang jelas konten ini no seks, no saran, no politik, ya kan. Karya. Nah, Siap. Jadi Om Iqbal Kibul. Nama asli bukan itu Om? Kalau Kibul, nama asli sih Muhammad Iqbal ya. Oh. Cuman kalau kita boleh dibahas tentang Boleh. Kenapa Boleh, ya? Kibul? Karena Kibul tuh kayaknya tukang kibul gitu kan? Enggak, bukan ya. Oh iya, terus. Karena emang teman-teman bilang kalau Kibul itu emang bukan bahasanya kalau apa sih? Suka ngibulin gitu kan? Padahal bukan kan? Oh. Karena Om jangan Kak. Oh, Om ya? Maaf. Iya, kayak kakak-kakak tuh kayak masih apa gitu kan. Oh iya. Jadi gini Om. Nah, kayak gak enak itu. Itu admin jangan ketawa itu. Jadi emang kata bahasa kibul itu dari kecil sebenarnya. Emang dari kecil itu aku tuh sebenarnya badannya agak berisi. Oh. Jadi kan kita emang karena kecil tuh sering dipanggil gembul ya. Gembul. Oh. Jadi diplesetin jadi kibul kayak Iqbal Gembul jadi Kibul. Iqbal Kibul, Kibal Kibul gitu. Oh. Jadi emang panggilan waktu kecil aku itu Kibal Kibul sering. Emang dulu kibul. Kecilnya gendut imut gitu? Iya benar. Kok jadi gini sekarang? Ya mungkin banyak pikiran. Oh banyak pikiran, wah. Skripsi soalnya. Jadi memang pada saat kecil dulu emang dipanggil Kibul dan nama itu mungkin udah aku lupain ya kan. Ketika SMP, SMA mulainya deh. Karena aku waktu itu punya Instagram. Punya Instagram, nama Instagram aku itu Muh Iqbal 77. Oh, pertama punya IG Instagram. itu ya. IG 2015. 2015, oke. Jadi aku pikir kayak nggak ada ciri khas gitu kan. Oke. Jadi kita ketika apa bal Instagramnya Muh Iqbal 77 susah gitu buatnya. Iya. Aku pikir kayak kalau misalnya dijadiin kayak nama ciri khas atau panggilan lebih komersil lah ya, mungkin ada pengaruh ke situ ya. Bisa jadi karakter lah gitu. Karakter, oke. Iya, aku pikir kayak aku dulu kan sering dipanggil Kibul. Kenapa nggak aku pakai nama Iqbal Kibul aja gitu. Iya. Akhirnya aku pakai nama Iqbal Kibul, pakai Q bukan pakai K karena Iqbal Q-nya
Q-nya itu ngambil dari kata Iqbal. Oke. Bukan pakai K ya. Bukan. K. Tapi Om ini dari tadi sebenarnya usianya kebilang muda nih Om ya. Iya, aku Gak seimbang sama kumis Om ya. 21 tahun. 21 tahun. Mau disebutin umur nih ya. Tanda-tanda itu cari yang lebih muda, ya kan? Udah punya pacar Om? Alhamdulillah calon sudah. Oh, udah calon. Udah siap Om ya? Udah siap menafkahi Om ya? Nunggu tamat mungkin ya. Oh, Tamat. tapi udah siap ya? Iya, sebenarnya udah siap. Oke, luar biasa guys. Ternyata dari YouTube itu bisa untuk modal kawin. Wah, amin. Nikah, Iya kan? Kak. Oh, nikah. Oh iya. Kawin beda, Kak. Karena undang-undang perkawinan bukan undang-undang iya. pernikahan gitu kan. Nikah. Ya, jadi gitulah, nggak usah dibahas kalau masalah nikah kawin itu. Jadi itulah tadi guys sedikit intro, ya kan, atau perkenalan sama Om Iqbal Kibul. Tentu Om suatu kehormatan Om mau datang ke sini. Ya, Terima makasih, kasih. Kak. Keren si cantik Ya, beras tuh. alhamdulillah. Studionya keren banget, gila. Iya, ini kita kalau dibanding kalau di per-YouTubean ini kan bukan soal kita lebih senior, ini soal subscribernya aja 17.000 guys. Kita masih 1.000, makanya Om namanya Starting Beras. Nanti kalau udah 10.000 kita jadi sekarung beras. Sekarung beras. Kalau sudah 1 juta baru kita jadi segudang beras. Wow. Nah, kita ganti Om nanti Om, ya kan? Iya. Nah, jadi itu tadi sekarang kita cerita-cerita nih Om. Mungkin kita mulai dulu awal Om membuat konten, ya kan? Terus Om bisa jelasin nggak Om di per-YouTubean itu tadi Om bilang sebagai konten kreator. Nah, kira-kira awalnya gimana Om? Om bisa sampai jadi buat video. Video pertama deh, kira-kira apa tujuan Om? Pertama kan kalau mau dibilang dulu tuh zaman Facebook ya, Kak. Facebook, Facebook 2000. Friendster atau Facebook? Friendster sempat main. Oh, sempat Cuman, main. Itu masih SD kalau Friendster. Aku SD udah main warnet, Kak. Oh. Kalau kami dulu chatting, sama chatting. Iya, MIRC. Iya, MIRC ya. ALS PLS. Oh, enggak, itu enggak sampai situ. Oh, udah sampai situ ya? Aku enggak terlalu. Oh, belum ya? terlalu Oh, iya. tua itu. Mungkin jarak kita nggak terlalu jauh kan? Iya. Gimana Om? MIRC kan, Oh, Facebook, Friendster. Nah, di Facebook itu dulu ada aplikasi, Kak. Aplikasi namanya Vine. Om. Iya, Om. Jangan Kak. Aku biasaan manggil Kak ya. Nanti istri bilang, wah ini sengaja panggil kakak-kakak ya kan? Jadi gini Om ya, zaman Karena Vine. kenapa bukan jangan Kak? Karena nggak ada kakak senang, yang ada Om senang. Wow, gitu. senang ya. Iya. Aku tahu. Maksudnya senang-senang. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Ya lanjut ya. Jadi Ya. emang dari Facebook itu aku lihat tuh ada yang nge-repost video dari Vine Indonesia Om. Jadi Vine Vine Indonesia. Vine. Fine, oke, Nanti fine. teman-teman bisa searching aja Vine pakai Voltus. Voltus ya? Jadi emang zaman Vine itu tuh aplikasi sosmed yang kita bisa memposting video 6 detik. Cuman 6 detik. Oke. Jadi di situ sebenarnya tujuan Vine Indonesia itu untuk memperlihatkan kegiatan kita 6 kayak detik tuh sebentar loh. iya sebentar kayak kita lagi di mana gitu kan. Cuma pada saat itu kreator buat video 6 detik, video sketsa 6 detik, keren gak? Iya. Dan memang ada Viner Indonesia namanya Brian Puran, kalau kalian tahu Brian Puran atau Kevin Anggara termasuk segala macam. Memang pada saat zaman Facebook tuh aku lihat video itu, zaman SMP dulu. Pada saat aku nonton Vine Indonesia, aku lihat kayak, wah mereka nih sebenarnya Vine Indonesia itu ada yang dari luar juga, Vine yang barat kan. Mereka buat video singkat, buat video tentang lucu kayak itu. Aku terhibur tuh. Awalnya cuma dari hiburan aja. Ternyata semakin berkembangnya zaman, ada Instagram muncul. Nah, di Instagram Pet sempet nggak Pet? Pet sempat main, cuman nggak terlalu main ini ya, udah tewas juga ya. Setelah itu zaman Instagram muncul tuh orang biasanya posting-posting foto. Ternyata ada orang juga yang kreator yang buat video sketsa, tapi di Instagram Boleh lebih nggak panjang. Om ceritain dulu sketsa itu apa maksudnya Om? Sketsa itu kan memang Ini kan kita buat informasi Om ya. Iya, sketsa Edukasi. itu kan sebenarnya kalau dalam menurut aku pengertian aku, sketsa itu adalah sebuah video yang dikonsep. Oke. Jadi dikonsep sedemikian rupa semi-semi kayak film lah. Karena bercerita lah. Bercerita ya. Jadi emang ada intronya, ada adegannya, kita acting sebagai ini segala macam. Jadi buat dulu ini Om ya. Skrip. Skrip.
Buat skrip sebelum. Jadi kita nggak buat video langsung aja, kayak dibikin skripnya dulu, dibikin cara ngambil gambarnya itu sketsa. Ini tapi kalau konten kami ini tanpa skrip ini Om. Karena kadang-kadang banyak kritikan dia. Tapi kalau menurut gue sih ya kita jalan kayak ngobrol lah. Iya. Ya kan kayak ngobrol, jadi lebih kegali, maksudnya nggak kaku. Kecuali memang agak berat Om. Kalau masalah yang agak berat memang kita bikin skrip, tapi ini kan karena kita mau bahas pengalaman Om kan. Ya, karena kan emang tujuan kita kan sehari-hari emang sering ngobrol. Betul, inilah lahirnya Santing Beras karena sering ngobrol, malah kebanyakan ngobrol Om. Jadi pusing kan, videoin aja lah. Iya, gitu kan. nanti dari obrolan kita mungkin ada manfaatnya gitu kan. Betul, banyak kan curhat Om. Iya, banyak kan curhat. Tapi kalau udah umur gua nih Om, curhatnya bukan masalah cewek lagi, udah duit juga. Wah iya, kan. Paham aku. Kebuntuan. Kebutuhan, bahasa mana tuh? Kebutuhan kan kebutuhan. Bukan. Kebutuhan. Iya benar. Terus gimana Om? Jadi zaman Instagram, aku main juga Instagram kayak ada kreator kayak Kevin Anggara, Chandra Leo dan lain sebagainya. Mereka buat sketsa tuh. Aku ketika lihat Instagram, aku mikir kayak gimana ya mereka cara buat video kayak gini gitu kan. Bukan kita kan kalau menonton sebuah video kadang cuma dapat hiburan aja, kita penonton aja kan. Cuman pada saat itu ada momen di diri aku pengen belajar. Pengen penasaran gimana sih mereka buat video ini. Itulah kenapa ketika itu aku belajar lewat YouTube kayak cara mengedit video. Tahun berapa sih YouTube nih Om? Mulai muncul? Kalau YouTube kan 2008 kan. 2008 udah lama ya. Tapi sebenarnya mulai berkembangnya mungkin 2010-an. 2010-an. Iya, udah masuk 2010-an mungkin kalau aku nggak salah. Tolong dikoreksi teman-teman kalau salah. Nah, jadi memang ketika di Instagram aku lihat tuh. Jadi aku penasaran. Aku belajar di YouTube. Kayak cara edit video, cara ngambil gambar. Pertama kali lewat HP ini ngerekamnya, bukan lewat kamera. Rata-rata YouTube awal-awal biasanya pakai HP biasanya. Dulu aku pakai HP Oppo Neo 3. Itu nggak usah disebutin merek Om. Nggak boleh. Bukan, nggak sponsorin kita Om. Itu kan memancing. Mungkin Oppo mau. Iya, Oppo tuh dengar tuh. Iya. Samsung ya. Jadi emang ketika itu aku pakai HP itu apa sih megapiksel apa sih resolusi ya? Resolusinya masih MP 720p masih 5 megapiksel. Memang kalau untuk sekarang itu pecah-pecah masih videonya. Cuman kalau aku nggak mulai ya karena keterbatasan alat, kalau aku mikirnya kayak aku harus punya kamera dulu baru berkonten, aku nggak mulai pasti kan. Betul. Jadi emang dari alat sederhana dulu. Itulah buat kreator-kreator yang sering ngomong kayak aku harus punya kamera yang bagus baru buat konten itu salah. Karena setiap kreator yang sekarang kualitasnya bagus-bagus, mereka pasti dari sepakat Om. Sepakat. Karena kita juga awalnya benar-benar pakai HP Om. Cuman kan karena zaman sekarang jadi HP-nya agak lumayan kali ya. Iya. Nah, tapi disitulah semangat untuk berkarya Om ya, bisa dibilang kan. Artinya tidak terpatok juga dengan harus langsung apa ya, kecuali memang kalau kita punya duit. Tapi spiritnya beda Om. Step by stepnya itu loh. Prosesnya tadi, misalnya kayak suara, cahaya gitu kan. Terus cara membawa, lama-lama kan kita nemuin sendiri Om, karakternya seperti apa, konten yang kita bawa apapun Om. Nah sekarang Om, tadi kan Om sudah cerita nih, wah Om tuh sebenarnya langsung to the point kan tentang ininya. Tapi gini Om, sebenarnya apa sih Om yang mendorong Om itu, apakah emang Om tuh hobi, mungkin banyak nonton film, maksudnya yang mendorong Om waktu itu untuk terjun selain daripada yang fine segala macam tadi Om ya? Apa Om yang keinginan awal Om tuh, apa pengen berkarya aja atau pengen dilihat orang atau pengen narik perhatian cewek misalnya kan, kira-kira apa Om yang memotivasi Om awal-awal itu? Nah sebenarnya dari ini jujur ya memang apa Om jatuh dari sepeda atau tiba-tiba pengen bikin YouTube? Enggak ya? Kalau masuk jin aku. Masuk jin kan? Gimana Om? Ini kan emang ketika umur berapa tuh pas awal mulai itu? 2015. Umur berapa tuh? 15 tahun ya? Berarti SMA ya? 2015. SMA 15 tahun ya 16 tahun. Nah ketika aku tuh sebenarnya motivasi aku tuh kayak gini. Memang awalnya aku tadi melihat video orang lain dulu. Ketika melihat video orang lain. Cerita tadi di awal ya. Penasaran, pengen buat. Nah di situ aku itu selalu penasaran, selalu pengen belajar. Jadi memang aku mau hobi aja, nggak ngarepin followers banyak, nggak ngarepin uang, nggak ngarepin cewek segala macam, enggak. Memang ketika aku buat konten itu awalnya emang sendirian tuh geraknya itu. Tentang apa Om pertama kali
konten Om pertama kali itu tentang apa? Nah itu malah video pertama kali itu aku membuat ulang video orang lain. Apa tuh istilahnya? Jadi remake apa sih? Remake ya? video orang lain. Karena apa? Karena ya waktu itu kita nggak bisa ngembangin ide segala macam. Karena kita pada saat itu, terutama aku nggak tahu mau buat apa. Kayak aku mencoba remake video orang lain aja. Tentang apa tuh? Tentang remake? minyak wangi. Minyak wangi. Jadi tapi videonya nggak tahu kemana. Sebab video pertama kali aku juga ngikutin orang juga. Kalau yang pertama kali yang mungkin tidak ada lagi di dunia ini video itu nggak tahu kemana. Oh. Karena udah aku asli. Minyak wangi itu maksudnya? Jadi ada sketch saja kayak gini. Untuk iklan bukan itu? Bukan. Kayak ini. Jadi bulan awal, bulan gajian misalnya ada anak kos aku pertama kali dapat uang dari orang tua, minyak wanginya itu minyak wangi Axe. Oh iya, salah anak kos ya. Iya. Tuh Axe. Iklanin lagi Axe. Pertengahan bulan, minyak wangi yang di masjid apa sih? Oh iya. Gitu. Yang akhir bulan di spray. Oh gitu. Itu kan. Iya. Nah, itu aku buat itu dulu. Tipe-tipe pemakai minyak wangi di bulan-bulan. Nah, itu kayak gitu. Oke. Cuma simpel. Bulan pertama. Bulan kedua gini. Bulan ketiga di spray. Nah, gitu. Karena kan itu mungkin relate-nya ada orang yang kayak gitu kan. Nah, itu pertama kali aku buat itu. 2015. 2015. Berarti gitu. Sekarang 2021. Berarti sudah 2021 berarti sudah 6 tahun, Om ya. Oke, Om. Dalam perjalanan itu terus kira-kira di dalam perjalanan ide apa lagi Om yang Om kembangkan waktu itu? Kan setelah waktu itu remake ya, ambil video orang ya istilahnya. Terus sudah itu Om coba buat sendiri atau gimana? Tadi terus video yang kedua aku masih nge-remake video orang lain juga, video tentang Genji kalau nggak salah. Tapi ini belum ngomong channel Om ya? Atau sudah? Nanti. Oh, belum ya? Oke. Agak panjang ke channel. Jadi memang ketika itu udah buat remake video orang lain. Setelah itu aku baru belajar tuh. Oh ternyata konsepnya kayak gini. Gitu. Jadi kita buat cerita, endingnya kita patahin ekspektasi gitu. Maksudnya kita buat konsep yang lurus, tapi di endingnya itu dipatahin. Maksudnya tuh kayak semacam kita nggak nebak bakal terjadi kayak gitu. Punchline kalau dalam stand up comedy itu punchline-nya. Jadi kita ada set up, terus ada punchline. Klimaks gitu kan? Klimaks bisa disebut klimaks. Nah, jadi memang ternyata pas saat aku ngirim video orang lain, aku belajar tuh konsepnya kayak gini, akhirnya aku buat konsep sendiri gitu. Nah, memang dari jati diri aku dari SMP, SMA memang hobi kalau bahasa Palembang bekelakar. Atau buat sebuah guyonan, teman-teman, guyonan atau buat lawakan itu dengan teman-teman. Dan aku pikir kayak aku dapat pengalaman, dapat cerita, dapat kejadian lucu-lucu nih. Nah, itu aku simpen dan aku jadiin konten. Dan faktanya kebanyakan ketika aku buat konten, orang-orang yang konten sketsa lucu, nah orang-orang yang komentar itu merasakan juga hal itu. Jadi mereka tuh relate. Memang sebenarnya Om kadang-kadang Om ya, kalau kita masalah ngomong kelakar ya, atau kalau bahasa Indonesianya bercandaan lah ya. Nah, memang kalau kelakar itu sudah khas nih di Palembang. Sebenarnya Om tanpa dibuat konten, tanpa kita sadari kalau kita kumpul sama kawan tuh pasti ada kan yang namanya kelakar itu kan. Wah, itu untuk iniin suasana lah. Kadang-kadang kelakarnya berbalas-balas itu Om. Ya kan? Makanya ini coba Om bawa ke dalam konten. Walaupun memang secara naturalnya juga enggak sehebat kalau kita kelakar beneran. Kadang-kadang kelakar beneran tuh ada agak sedikit apa gitu kan. Jadi itu Om, setelah itu kalau diceritain mungkin panjang bener. Coba kita masuk lagi Om, waktu Om mulai berpikir untuk membuat sebuah channel. Jadi emang pada saat itu kan tahun berapa tuh Om? Awal-awal 2018 kan. 18. Jadi emang 2015 aku buat videonya sendiri. Terus pada saat itu bareng teman-teman SMA juga. Teman-teman SMA ternyata support nih, dan di situ kekuatan aku ketika aku buat konten. Alhamdulillah teman-teman dari SMA dulu mereka support konten aku. Mereka kasih ide saran, aku ngajak mereka mau karena nggak ada hate comment waktu itu aku. Alhamdulillah. Nggak ada apa? Nggak ada hate comment, komentar negatif. Di video aku nggak ada dulu. Jam SMA mungkin ada, cuman aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu hirauin karena emang semangat itu lagi membara banget. Api berkonten tuh wah waktu SMA itu. Jadi setelah aku tamat SMA kan udah masuk kuliah, dan teman-teman SMA kan nggak sekelas, udah jarang nongkrong. Nah di situ aku ngajak orang kampung. Aku ngajak
keluargaku. Ya, ada yang namanya Madon. Kalian pasti tahu dengan Madon, itu aktor utama di Slot Office. Madon itu temen di itu keluarga, Kak. Oh, jadi ini nepotisme nih Om ya? Apa itu? KKN nih, masih KKN nih. Terus? Jadi memang ketika aku ngajak Madon, ngajak Ucil, ngajak Kasal, ngajak dan lain sebagainya, emang keluarga itu kan, dari keluarga, rumahnya deketan, akses buat video lebih mudah gitu kan. Jadi aku sering buat dengan warga kampung. Jadi Om buat dulu storyline-nya dulu Om ya. Berarti baru nanti apa yang mau dibuat seperti itu. Ini sudah ketemu dengan Madon segala macam itu sudah jadi channel. Terbentuklah nama grup Slontok Fish. Oke, jadi namanya Slontok Fish. Jadi jelasin dulu Om, Slontok Fish itu apa Om? Nah, secara harfiahnya. Lumayan panjang sih, sedikit agak panjang. Ya, oke. Slontok Fish ini sebenarnya teman-teman, jadi gini Om, kami itu hobi mancing. Oh. Jadi memang kami itu bertiga hobi mancing. Jadi dijelasin dulu Om, selontok itu adalah jenis ikan. Jenis ikan. Nah, di Palembang ada yang disebut sebagai selontok. Iya, ikan selontok. Ah, kalau Indonesianya apa lah selontok tuh? Ini ikan betutu. Betutu, oke. Nah, terus? Jadi memang, tapi bedanya ngomong ikan lagi. Jadi ikan betutu itu di rawa, kalau ikan selontok itu di sungai. Jadi dia tuh sama jenisnya kayak ikan betutu, ikan selontok tuh. Nah, lebih kecil ya? Lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Memang ikan selontok ini ialah ketika kami mancing, kami itu rencana mau mancing udang. Mancing udang, tapi terkadang dapat zongnya itu ikan selontok. Oh. Jadi ikan yang tidak diharapkan ketika mancing. Ya kami benci dengan ikan selontok karena ikan selontok itu kalau makan umpan, dia tuh sampai tenggorokan sampai jantung gitu. Oh. Jadi gelepasnya itu susah. Ya? Jadi kami benci dengan ikan itu, ringam lah. Nah, jadi kata-kata ringam ya. Jadi kayak pada saat ini ya, pada saat mancing itu kami itu benci dengan ikan selontok, dan pada saat itu nama kata-kata selontok ini kan agak unik ya. Agak apa sih? Kearifan lokal lah ya, kearifan lokal lah ya. Apa sih selontok? Nah, terkadang teman-teman aku tuh saling ini ejek kayak selontok ini, koni selontok ini gitu kan. Jadi kayak ini bisa jadi ciri khas gitu kan. Nah, ialah pada saat itu aku punya konten nih Om, nama kontennya itu Perkara Ngelim, buat video Perkara Ngelim. Perkara Ngelim. Jadi memang ada video sketsa Madon tuh lagi ngelim. Oke. Lagi ngelim. Aku ajak tuh. Jadi tapi ini ngelim ini bukan tujuannya untuk ngelucu nih Om. Untuk ngelucu. Karena itu adalah apa ya? Negatif sebenarnya ya, tapi ini tujuannya untuk ngelucu. Sebenarnya nggak ngelim, ada ceritanya. Madon tuh aku tuh lagi pada konten nih Perkara Ngelim ini ada sketsa di Instagram aku tuh mau ke rumah Madon. Aku ke rumah Madon, aku mau ngajak Madon. Mau ngajak, kalau misalnya mau ngajak Madon main yuk, udah biasa kan. Jadi aku pengen belajar, pengen nyoba hal lain kayak Madon mancing iwak selontok mancing ikan selontok yuk. Nah, jadiin komedi sebenarnya. Intronya itu kayak gitu. Kayak mungkin penonton kayak, lah kok ngajak ini mancing selontok, padahal ikan tidak diharapkan gitu kan. Jadi video itu pertama kali kalau kita ngomong Om, pas pertama kali itu respon penonton gimana Om? Video Om pertama itu. Nanti aku ceritain lagi ya. Jadi memang ketika ada konten itu, aku bilang nih di video itu, kaget Bal, aku lagi ngelim. Ntar pada aku lagi ngelim. Ini tahu ibu kau loh, gitu. Aku kasih tahu ibu kamu kalau kamu ngelim. Ternyata ketika aku ngomong sama ngadu sama ibunya, aku sama ibu Madon ngeroyokin Madon. Dan ibu Madon tuh pemerannya Madon sendiri, pakai jilbab. Nah, jadi ketika sistem cut ya. Jadi ketika itu ternyata Madon tuh bukan ngelim ini maksudnya, tapi ngelim sepatu. Jadi penafsirannya lain karena salah kaprah. Nah, ketika itu kan ceritanya panjang tuh, lumayan 1 menit. Nah, cuman komentar dari netizen, komentar dari yang penonton, mereka tuh salah fokus. Mereka melihat kata-kata awal yang aku bilang mancing ikan selontok Nah, disitulah
para orang-orang komentar tuh kayak Slontok, oh lama udah dengar kata Slontok, udah lama gak dengar kata-kata Oh, itu. berarti Om tuh waktu itu berhasil lah ya. Nah, berhasil dapetin momen kata-kata dapetin Slontok inspirasi. tadi Iya. ya. Iya, Dan dari situ benar. aku kepikiran, Don, gimana kalau misal Instagram kamu ganti aja jadi Don Slontok. Biarlah ciri khas Iqbal Kibul dan Slontok. Iya. Ada ciri khas, Don. Boleh diganti lah Instagram jadi Don Slontok. Awalnya nama Instagram si Madon tuh aneh kayak Mamas 197 apa kayak gitu. Aneh namanya gitu. Akhirnya dia jadi Don Slontok dan jadi ciri khas. Disitulah kami buat nama grup kami menjadi Slontok Fish. Slontok Fish. Isinya awalnya teman-teman pikir Slontok Fish maksudnya Slontok Fish gini. Ternyata Slontok Fish ikan. Nah, jadi pada saat itu kami buat grup yang isinya ada 4 orang inti. Ada aku sebagai leader, talent, editor. Ada Ucil, nama Instagram Ucil Wowo, nggak tahu Ucil Wowo dari mana, tapi ada ciri khas juga. Ucil Wowo sebagai kameramennya, DOP-nya. Terus ada Madon sebagai aktor, cuman fokus jadi aktor, pemeran utama, primadona Slontok Fish. Terus ada Sal, Kak Faisal, Sal Skorem. Dia itu kerja semua Om atau masih kuliah? Seumuran atau gimana? Kalau Ucil dan Madon bekerja, Sal juga bekerja, aku sendiri yang kuliah. Oke. Jadi pada saat itu kuliah masih semester 3 atau 4 yang belum terlalu sibuk kayak sekarang. Jadi emang lagi rajin-rajin ya buat video waktu itu kan. Jadi baru terbentuk nama Slontok Fish itu gara-gara itu sebenarnya. Jadi itulah sedikit sejarah lah ya. Berdirinya Slontok Fish. Sekarang kita bicara tentang YouTube nih Om. Sedikit ini bukan tips ya, tapi berdasarkan pengalaman Om. Ketika Om buat konten-konten itu Om sudah kan ada nih di YouTube itu dulu tuh kan ya pokoknya upload. Terus YouTube sekarang juga membuat semacam istilahnya itu konten kreator ya. Itu sudah kepikiran belum? Sudah mulai terarah belum untuk jadi suatu konten kreator? Apa sih Om konten kreator itu menurut Om? Sebenarnya ya, kalau misalnya aku mikir, aku nggak sejauh itu. Aku emang kalau mikir untuk konten memang hobi aja, buat aja gitu kan, nggak mikirin pendapatan berapa, segala macam intinya berapa. Emang buat hobi karena ide-ide masih liar Kak. Jadi aku salah terus ngomong. Jadi emang ide-ide itu lagi liarnya, lagi memang sering asah kemampuan mikir cerita. Aku yang biasa buat cerita tuh aku sama Kak Sal. Karena beliau ada pengalaman lah di dunia teater segala macam. Oke. Cosplay beliau tuh. Cosplay ya? Kak Sal tuh suka buat teater ya? Maksudnya perform gitu di acara-acara. Nah jadi emang mungkin lebih berumur dari aku kan, pengalamannya lebih banyak. Jadi ada unsur sinematografinya juga lah Om ya bahasanya. Jadi gitu. Jadi ketika itu aku awal membuat YouTube itu awalnya dari keresahan. Karena aku rasa Instagram cuma bisa 1 menit. Jadi kayak ide kami itu cuma dibatasi 1 menit pada saat itu. Jadi kayak dengan pikiran yang sebanyak itu cukup, lagi liar-liar gitu. Kayak nanti di Instagram ada adegan yang di-cut. Jadi kita harus ngepas 1 menit tuh. Padahal itu sebenarnya video 3 menit. Kan udah ada IGTV nah, tuh. Itu belum. Awal-awal belum ya. Belum ada IGTV. Jadi kayak kita buat channel YouTube aja lah. Kita buat kita kan ada editan video yang 3 menit, kita jadi 1 menit. Nah sayang nggak dipakai. Jadi emang kita buat Instagram juga, tapi untuk YouTube untuk versi panjang. Versi kalau bahasa film tuh director cut kayak gitu. Director cut, iya. Atau gimana gitu. Jadi emang kami trailer juga lah ya, kayak trailer gitu ya. Jadi emang di YouTube itu kadang kami masukin kompilasi. Jadi jadi kami kadang buat series, ada series pelayangan kami buat permainan anak kecil. Jadi kami tuh biasa mengeksplor permainan anak kecil juga biar orang-orang yang udah gede itu nostalgia. Aku dulu kecil pernah main ini. Gitu kan. Oh, jadi memancing orang juga lah ya, tapi dikemas dengan imajinasi kami. Om Iqbal ya atau Slontok Fish ya. Sebenarnya dari pengalaman sendiri sih. Pengalaman pernah main ini, pernah main itu. Pokoknya kejadian lucu. Dari 2018 sudah ada berdirinya Slontok Fish. Iya, buat channel itu sampai hari ini sudah berapa Om? Apanya? Jumlah konten Om? Kalau bisa dihitung masih puluhan sih, karena memang di YouTube kami itu mungkin dari kekurangan kami itu kami nggak terlalu konsisten upload. Memang kami nggak mikirnya kuantitas.
tapi mikirin kualitas. Betul. Lebih ke situ awalnya. Iya. Cuman ternyata ketika kami buat channel YouTube, disitulah tempat kami buat seri-seri panjang. Jadi di Instagram itu buat yang 1 menit, ide-ide yang simple. Ide keseharian aja loh. Kalau di YouTube lebih niat kayak Jamet ini kami buat Jamet Pesi Catur The Final. Jamet Pesi Catur itu 5 episode kami buat. Ini udah episode terakhir. Karena ya Jamet ada lagi pembahasannya. Kami intinya buat series juga di buat YouTube. series juga ya. Web series kami buat. Sekarang produksi waktu sudah mulai serius nih membuat konten kreator atau video lah bisa dibilang itu gimana produksinya itu kan pertama buat dulu storyline semacam itu kan itu gimana produksinya tuh makan biaya kah cara ngumpulin ini kita lihat tuh kan di situ kan banyak melibatkan banyak orang itu kan bisa dibilang apa ya talent ya Iya, talent. Nah itu gimana proses pembuatan itu seperti buat film berarti Iya. Sebenarnya wah itu prosesnya agak makan banyak waktu sebenarnya. Jadi memang ketika aku buat konten. Satu konten berapa? Pernah yang paling lama berapa? Ini paling lama. Jamet The Final. Syutingnya itu 2 minggu. Oh, syutingnya 2 minggu. 1 minggu, 1 minggu selanjutnya itu setiap hari atau? Setiap hari. Oh, setiap hari. Dari pagi sampai malam. Luar biasa. Nah, ini paling lama waktunya produksi. Pre-production-nya juga 2 bulan persiapan produksinya. Nah itu, 2 bulan. Buat skripnya, terus reading talentnya, kayak latihan casting. Oh berarti ada casting juga Enggak, kalau casting enggak. Enggak Ini masih sistem nyari orang yang cocok aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalau film casting harus. Iya, jadi enggak usah harus terlalu pas bener yang penting bisa ngikutin ritme perfilman. Filmnya aja ya Jadi memang aku buat channel YouTube. Di situ aku ada relasi tuh, aku ada komunitas. Ini sebenarnya penting komunitas. Komunitas kita tempat kita belajar. Nah, ketika aku buat Instagram, aku ikut komunitas Palembang Fitgram. Fitgram tuh video Instagram. Jadi dia tuh induknya Indofitgram. Indofitgram itu isinya adalah konten-konten video Instagram. Nah, ada regionalnya di Palembang namanya Palfitgram. Nah, aku ikut dalam komunitas itu. Oh, oke. Divisi cabang kan. Divisi per daerah. Jadi memang di Palembang itu aku belajar di situ juga. Aku buat video, aku belajar dari Palfitgram, buat Fitgram, terus aku juga ikut komunitas Layar Taman. Jadi Layar Taman ini adalah sebuah komunitas yang menaungi seluruh komunitas film. Gitu. Jadi aku termasuk di anggota Layar Taman, diajakin gitu. Nah di situ aku belajar tuh di Layar Taman, di Palfitgram aku belajar, aku terapin di Instagram, di Fitgram. Ini bisa dibilang juga buat kawan-kawan yang mau belajar buat video, boleh juga lah bisa dibilang promote ikut komunitas itu tadi. Kami Palfitgram, Layar Taman sangat membuka kesempatan kalian pengen ikut join. Pokoknya kami welcome lah gitu. Itu bisa dibilang komunitas hobi juga kali ya? Hobi, dia komunitas hobi, nggak komersil. Ada yang komersil. Cuman ketika aku ikut Layar Taman. Ada yang komersil maksudnya gimana? Komersil tuh ketika mereka mau produksi sesuatu buat lomba. Oke, ada hadiahnya kan? Ada hadiah, mungkin ada tujuannya untuk kayak mereka buat film, mereka buat karya untuk mengundang orang-orang perusahaan mau buat film juga gitu. Jadi kalau konten yang paling berkesan mungkin ada sesuatu mungkin agak kontroversi atau berkesan lah yang mungkin jadi tambah semangat gitu. Konten yang mana kira-kira? Awalnya kan memang lanjut yang tadi ya. Awalnya konten yang aku mungkin berkesan itu ialah konten ketika aku lagi pada saat itu Instagram lagi naik-naiknya. Itu konten-konten yang buat video tentang anak kecil, permainan anak kecil. Intinya konten-konten yang melibatkan banyak anak kecil. Kalian bisa lihat video kami itu anak kecilnya tuh rame banget. Jadi ada anak kecil yang ngejar layangan, ngikut-ngikut aja lari. Karena berkesannya kenapa? Karena mereka itu udah jadi ciri khas di kampung kami. Jadi ketika aku balik ke rumah, aku pulang ke rumah, Kak Iqbal syuting nggak? Kak Iqbal syuting nggak? Gitu kan udah sampai sekarang. Kapan Kak Iqbal syuting lagi? Nah aku kadang aduh gimana ya, belum ada ide lah, belum ada waktu lah, sibuk selalu. Berarti sekarang kalau sudah bisa dibilang ini sebuah cerita panjang lah ya, tentang cerita. Itu kan tadi Om bilang ada proses Om ya. Bahkan proses sebelum buat itu makan waktunya lama, 2 bulan Om ya. Nah itu Om, alat-alat
atau talent itu kan pasti ada cost kan, ada biaya. Itu gimana Om? Jadi kan aku belajar di layar taman tuh. Pertama aku ikut layar taman itu mereka ngajakin project film. Project film. Jadi aku ditempatin jadi Astrada di situ. Astrada tuh. Asisten sutradara. Oh, Astrada ya. Nah, jadi Astrada 2 kemarin tuh. Ada 2 Astrada, Astrada 1 sama Astrada 2. Nah, ketika itu aku diajakin oleh dosen aku, Kak. Dosen aku ada yang Ngomong-ngomong kuliah di UIN Raden Patah. UIN Raden Patah. Iya. Ambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, Broadcasting. berarti broadcast ya, Iya, masih broadcast. berarti masih nyambung Om. Iya. Oke. Dari public speaking dan lain sebagainya lah gitu. Betul. Penting buat konten. Jadi ketika aku diajakin sama Kakanda Kris namanya, Krismadi nama beliau. Jadi aku diajakin buat konten tuh, diajakin buat film. Diajakin buat film. Nah, di situ pernah aku belajar. Selama ini kan aku buat konten tuh ibarat kata itu kayak terobos aja gitu. Buat aja, nggak mikirin pre-productionnya. Pokoknya ada ide malam ini besok syuting, nggak dipikirin keadaan kampung kayak gimana, nanti hujan atau enggak, misalnya hujan gimana solusinya. Jadi nggak mikirin ke situ, bikin aja gitu kan. Zaman buat konten 2017 sampai 19 20 lah. Nah, ketika belajar dari taman, aku belajar ternyata di persyutingan karena buat sebuah video persiapannya itu sangat dipikirin gitu. Pre-productionnya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kayak dipikirin nanti kita syuting di mana, kita bakal move dari lokasi ke lokasi. Pasti survei dulu lah, Om. Survei lokasi, mencari talent segala macam. Ada divisi-divisi masing-masing, misalnya divisi makeup fokus makeup, divisi kamera fokus kamera. Udah gitu. sampai segitu ya? Iya, kalau film gitu, Kak. Itulah kenapa film itu krunya banyak kan. Memang ada per divisi. Di situ aku belajar kayak wow, ini syuting film tapi krunya 40 orang. Wow. Kayak divisinya itu harus fokus masing-masing. Ada yang divisi ngurusin makanan, divisi ngurusin alat segala macam. Jadi aku belajar di situ. Ternyata dari divisi-divisinya dan aku terapin di Jamet Illustrator The Final ini. Wah, udah sim factor ya. Udah sim ya. Udah nonton nih kok. Terus jadi emang ketika udah belajar, aku terapin nih di Jamet Illustrator The Final baru-baru ini 2021 ini. Aku terapin dengan sistem pakai kru divisi-divisi itu. Tapi nggak terlalu maksimal, Kak. Kru kami cuma sampai orang 20. Karena yang seharusnya 40 jadi 20. Nah, memang masih soalnya kalau dulu kan aku yang rekam, aku yang jadi talent, aku yang ngedit, aku yang ini. Dibantu juga teman-teman, ada yang ngurus anak kecilnya, ada yang ngurus kostum segala macam. Memang kami berempat biasanya. Aku, Ucil, Maden, Sal gitu kan. Biasanya berempat. Nah, di sini kami udah mulai ngajak orang lain. Memang selama ini kami kadang ngajak orang lain untuk bantu kami. Karena ya kita nggak bisa ngebayar orang ya. Kita emang, maksudnya belum bisa. Tapi tadi sorry Om, Om bilang kita bilang kan tadi ada cost ya untuk produksi sebuah konten ini ya. Itu dari mana Om duitnya Om? Calengan, macam calengan atau gimana tuh kira-kira? Sebenarnya kami ini atau minta-minta di jalan gitu, mau buat konten gitu ya? Belum pernah ada tuh minta-minta buat konten. Kami ini jadi manusia simper sebenarnya. Apa tuh? Di lampu merah. Oh manusia simper. Susah Om. Ngapus dari kumis tuh susah Om. Jadi memang kami itu ketika tadi kan kami emang ngajak teman-teman dari komunitas yang syuting layar taman tuh, nama filmnya film Begancang. Nama judul filmnya Begancang. Itu udah bisa lihat trailernya di layar taman, layar taman. Nah, memang ketika itu kami belajar, kami ajak orang-orang yang baru kenal di syuting itu karena ketika aku syuting orangnya banyak. Nah, di situ aku nyari teman. Nyari teman, nyari tim, nyari ya kita ngakrapin lah, enggak langsung ikut proyekan itu enggak. Kita ngakrapin dulu. Kita ngerokok bareng. Sorry Om, gue belum sempat ngakrapin Om nih. Udah langsung jadi tamu nih. Ini bener udah akrab. Jadi memang ketika aku ngajak teman-teman, aku akrabin gitu, aku cuma tawarin, Kak, bukan memaksa. Aku punya konten segala macam. Nah, mereka mau karena mereka melihat isi konten aku. Wah, Slontok Bis ini terkenal. Wah, Slontok Bis ini keren karyanya menurut mereka. Jadi mereka ada rasa ini. Iya, benar. Kalau zaman dulu itu kan sebenarnya suatu kebanggaan lah kalau bisa masuk TV Om. Kira-kira seperti itu kali rasanya kan. Pernah masuk TV. Pernah masuk TV? Masuk TV dong dulu. Kali. Ya.
Oh, pernah masuk TV Pernah ya? masuk. Nah, kan Sekali. seneng bener kan? Nah, sekarang kita buat sendiri orang untuk masuk dalam, ya sorry ngomong, ini kita bisa bilang platform baru lah YouTube ini kan. Memang ini sudah hampir semuanya sudah ke YouTube. Ya kan, bukan kita iniin pertelevisian, bukan, tapi karena lebih mudah. Nggak usah pakai antena, nggak usah pakai apa kan, segala macam. Digital gitu kan, cukup HP kita bisa mengeksplor lah semua kan. Nah, itu jadi sekarang sudah masuk ke kayaknya arah-arahnya memang buat video ini Om ya. Buat apa, sinematografi bahasanya sekarang Om ya. Dan ternyata banyak yang dilibatkan di situ Om ya. Ini sebenarnya arah dari Slontok Fish ini memang khusus buat konten yang seperti film Om. Iya. Sebenarnya kayak gini Kak. Apa genrenya apa? Apa genre? Bisa dibilang genre lah. Genre kami komedi. Komedi Sketsa ya. komedi. Sketsa komedi ya. Karena di per-YouTubean kan ada kayak kita sekarang Santing Beras kan podcast. Ada yang ngevlog. Ya kan orang kan suka campur-campur kan. Ada yang mukbang betul. Ada yang review produk. Ya, banyak. unboxing ya. Banyak. Jadi ini sekarang iya. Tapi worth it nggak Om? Setelah Om buat video itu kan tentu ada tujuan juga kan. Beda nggak Om waktu Om sekedar buat konten-konten biasa sama dengan waktu video? Maksudnya dari segi seperti kita ketahui kan di YouTube ini kan ada sesuatu yang dikejar Om, kayak subscribernya, jam tayang ya, pada akhirnya bahasa katanya monet tadi ya. Monetisasi. Ada nilai uang di situ ya Om ya. Nah itu berpengaruh nggak Om pas Om buat video ini, mungkin naik penontonnya atau subscribernya jadi naik atau gimana tuh? Sebenarnya kalau dari Instagram atau dari YouTube kebanyakan sih kalau udah viral itu langsung membludak. Betul. Jadi memang viral ini Om. Kami pernah ada momen viral soalnya. Jadi pada saat Instagram kami buat konten terus viral tuh video kami 1 juta penontonnya. Pernah. Tapi videonya semuanya bahasa Palembang nih Om? Bahasa Palembang. Ditranslate nggak? Ditranslate ada subtitle. Ada subtitle ya? Nah bahkan banyak orang yang komen bahasa Palembang itu bahasa Malaysia Kak. Oh. Jadi komentarnya orang Malaysia gitu. Padahal enggak, karena kan ada kata-kata budak kan, bahasa Palembang itu kan budak-budak. Di Malaysia dibilang budak-budak. Nah, jadi dibilang kami ini orang Malaysia. Berarti sebenarnya kita pun pakai bahasa Palembang tapi harus dengan translate tuh, Translate-nya otomatis atau buat sendiri? Oh, buat sendiri. Aku yang buat itu, aku ngedit subtitle-nya. Kadang aku bingung kayak bahasa dari Palembang, bahasa Indonesia kayak tekancip itu bahasa Palembang. Bahasa Indonesia apa gitu kan. Terkadang aku bingung kadang. Terkincit apa? Terkincit Om? Tersirit kan. Terkincit itu tersirit. Oke lah, jadi panjang lebar juga nih cerita kita tentang pengalaman Om. Luar biasa loh Om. Tapi ada nggak Om kira-kira apa yang cukup lama Om dari 2015 6 tahun sudah ya? Struggle-nya agak panjang. Panjang ya. Ada nggak Om pernah ngerasa capek gitu rasanya? Sering ya. Apa Om kendala dari buat konten seperti ini Om yang paling utama? Apakah modal, semangat atau mungkin idenya? Tadi Om nanya biaya ya, cost ya. Jadi kami produksi itu buat sebuah konten itu tuh sebenarnya dari ketika buat konten tuh kami nggak ngeluarin biaya mungkin, karena kami buat pada saat yang konten-konten 2016, 17 yang buat konten 1 menit di IG itu memang kami biayanya nggak terlalu mahal karena emang kami buat konten. Karena memang aku punya kamera sendiri, aku punya komputer sendiri, laptop itu pun memang dari aku ngumpulin uang, dari uang jajan sekolah lah itu kan, ngumpulin bisa beli kamera, bisa beli. Jadi Om lu dapat duit jajan nggak Om jajanin nih? Iya kadang. Jadi memang ketika pada saat itu kami buat konten cuman beri teman anak-anak kecil itu cuman dibeliin es, roti, mereka mau gitu. Karena mereka bukan itu yang mereka harapkan, mereka senang ketika mereka direkam. Betul. Tambah lagi ketika dia masuk Instagram dan terus ibunya nonton, wah ada anak aku. Iya betul. Ada anak aku nih di dalam ini. Jadi mereka mau buat lagi gitu. Anak-anaknya kayak ibu-ibunya kayak ini mainlah, ikutlah Iqbal syuting. Ini kayak Iqbal syuting. Jadi orang tua tuh bangga gitu kan. Jadi emang kosnya itu. Platform YouTube ini memang memberi kesempatan orang siapapun Om ya. Yang penting ada keinginan dia untuk berkarya lah. Karena aksesnya mudah. Aksesnya mudah, betul. Tinggal upload. Bahasanya kan seperti itu. Tinggal nonton, buka YouTube. Ya. Karena YouTube udah disediain di HP, tinggal buka aja gitu kan. Tapi kita lihat di sini ternyata sudah makin banyak Om yang terlibat Om. Itu yang terlibat ini orang-orang
sekitar Om itu ya? Nah, sebenarnya dari relasi sih. Relasi. Relasi aku kan komunitas parkigram tadi, daerah taman. Jadi aku mencampur nih, ada yang aku ajak teman dari komunitas, ada yang aku ajak dari teman SMA, aku ajak teman dari kuliah. Jadi aku campur, yang mau aja gitu. Aku menawarkan, mereka mau mengorbankan waktu mereka, yang mana kami itu ya kalau sebenarnya harus mereka tuh dikasih sebuah biaya karena mereka menghabiskan waktu. Betul, kan. betul. Waktu itu kan ini berharga. Jadi mereka memang ya bisa dibilang mereka semangat. Ya kami mengusahakan mereka ketika syuting mereka bisa makan, Mbak. Makan aja gitu. Sekarang kalau alat-alat Om ini sudah kebilang lengkap atau masih pinjem atau memang sudah punya sendiri atau gimana Om? Kalau aku pribadi kamera udah dari punya sendiri ya. Dulu pakai perjalanannya itu dari HP Oppo ke Samsung, pindah ke kamera Canon 600D, baru pindah ke Sony DSLR ya? DSLR, lalu pindah ke mirrorless, sekarang Sony A6000 sampai sekarang Sony A6000. Nah dengan kamera yang seperti itu bisa menghasilkan video yang segini ya memang kami memanfaatkan apa yang ada. Nggak harus kamera yang mahal-mahal karena apapun yang kalian pegang, apapun yang kalian pakai sekarang itulah senjata kalian. Betul. Gitu kan? Karena sebenarnya kalau kata orang tuh bukan senjatanya Om, tapi man behind gun. Man behind. Nah, jadi apapun senjatanya, kalau orangnya memang nggak terampil ya sulit. Nah, lebih bagus lagi memang kalau mau lebih upgrade ya, udah senjatanya bagus, orangnya juga skill, itu akan meningkatkan pasti kan. Nah, terus selama Om mungkin kita nggak bisa banyak nih Om karena juga waktu kan. Selama Om bikin syuting konten ini Om ada nggak pengalaman yang mungkin lucu atau mungkin agak berbahaya, mungkin diganggu orang atau gimana? Ada nggak Om pengalaman seperti itu? Karena gue lihat nih Om kan dimensinya kan luas Om. Iya, kampung. Kampung atau di tengah jalan atau mungkin masuk gang. Nah, itu ada nggak Om pengalaman yang kayak gimana Om? Aku tadi belum mungkin jawab. Mungkin ditegikin orang gitu misalnya. Tegikin. Ya tegikin ya, nanti ditranslate tegikin ya. Itu bahasa Palembang guys. Jadi memang pada saat buat konten yang uji kakak ada tadi pertanyaan belum dijawab ya, yang resah tadi. Oh iya. Jadi yang keresahan ketika buat konten itu pertama ketika stuck ide. Betul. Jadi kita kayak waduh mau buat konten karena apa, memang gitu. Om terlalu apa ya? Memang terlalu pengen perfect sebuah video totalitas kan. Jadi memang harus dipikirin kan gitu kan. Dan idenya juga harus apa yang menarik kira-kira kan? Dan kami juga kalau ketika buat video terus saja kadang di situ. Cuman ketika ada sebuah hal viral gitu, ketika ada yang lagi tren, nah kadang tuh jadi ide juga. Jadi ada yang viral apa, kami buat versi kami. Ya sebenarnya Jamet versus Catur ini ya lagi viral. Lagi viral ketika itu kami buat dengan versi kami sendiri, dengan versi kami Parsa Palembang terutama kan. Ya mungkin dicampur dengan tren karena Jamet suka joget, rombongan Catur suka bikin slow motion, jadi kami jadiin pertarungan geng pada saat emang lagi tren pada saat itu. Nah, Jamet jadi ide. Cuman kalau untuk halangan atau rintangannya biasanya ketika syuting itu kami kadang ketika di kamera itu ada yang bocor, ada mama lagi nyemur, ada tukang cilok lewat. Jadi halangannya itu biasa kejadian kampung. Ada yang kami syuting, ada yang muter karaoke. Jadi cut gitu ya. Udah kayak video aja ya. Iya. Emang kadang kami briefing dulu kayak, Mbak jangan hidupin karaokean dulu ya, kami mau syuting. Ya mereka paham, ngerti, gitu, karena mereka tahu. Jadi terkadang ada yang lagi syuting, kami lagi rekam, nanti di belakang ada yang ngeliatin kami syuting, bocor gitu kan, nah diusir cak mano. Jadi kadang kami minta pengertiannya untuk minggir, kalau menonton di situ aja, yang di belakang kamera kalau menonton, jangan di depan kamera gitu kan. Itu kami kadang perhatiin, malah sekarang kadang nggak kami perhatiin juga ketika syuting aja. Dulu kan memang masih ada yang bocor-bocor, ada mama melihat, ada bapak-bapak ngeliatin gitu jadi kan. kurang natural jadinya. Iya, tapi sebenarnya karena kurang natural karena dia kayak ngeliatin kamera gitu. Kalau dia beraktivitas ya itu aktivitas kampung nggak apa-apa gitu masalah. Jadi emang itu halangan dari tangannya. Sama ketika kami buat konten kan kami ada konten yang jebur sungai, ada yang jatuh dari sepeda segala macam. Nah terkadang halangannya ketika itu kan biasa Madon yang sering tersiksa gitu kan, kami jadiin karakter sial. Ya kadang Madon pernah luka, kadang pernah dulu Madon nyebur got, Madon sakit ketika selesai nyebur got,
dia demam setelah itu pernah kami ngalamin. Mungkin kena santak lele. Bukan, tertegok banyu got. Oh, tertegok. Nanti ya, tertegok itu bahasa Palembang. Tertelan banyu hitam. Yeah. Jadi memang ketika kami syuting itu pernah terjadi yang kayak itu. Ada juga yang anak kecil. Jadi berarti mundur tuh ya jadwalnya, jadwal filmnya gara-gara jadwal kontennya jadi gara-gara ada kejadian seperti itu jadi agak kemundur gitu. Kalau syuting enggak, syuting lancar aja. Lancar aja ya. Memang kalau yang tertunda jarang sih, tertunda paling hujan kan. Hujan ya. Kalau hujan kami nggak syuting, itu aja sih kalau kebanyakan yang bikin syuting tertunda. Nah ada juga ketika kami buat konten itu halangannya ialah anak kecil lagi lari-lari, mereka nyebur, gitu kan. Tapi kami tetap rekam. Ada yang jatuh, kami tetap masukin di video karena lucu, natural, nggak disetting gitu. Betul. Ada yang jatuh. Jadi nambah warna lah ya. Nambah punchline lah, ya. lucu lah gitu. Terus sedikit lagi nih Om. Ini gue lihat nih Om sudah masuk ada kayak iklan ya, sponsor ya. Bukan sponsor dari YouTube-nya ya, Kayak gue lihat ada IndiHome itu Om. Itu memang ditawarin sama mereka atau Om nawarin diri bikin proposal gitu, itu gimana? Nah, pertama kan memang kami itu buat konten ya buat aja gitu kan. Nggak ngarepin ada endorsement. Tapi kaget dong pasti ada endorsement itu kan? Ketika ada yang orang mau, Kak bisa nggak bikin video parodi kayak kalian tapi mempromoi produk kami. Pertama kali kami endorse produk apa ya? Produk ini buat muka itu namanya apa? Serum apa ya? Bukan. Skincare. Skincare. Dulu namanya masker, Kak. Oh. Spirulina apa namanya? Spirulina apa Spiruluna? Enggak tahu. Spirulina. Gede itu. Oh. Enggak, itu awalnya dari teman sendiri. Teman sendiri punya usaha, dia dan pada saat itu aku masih ingat cuma dibayar 50.000 Om. Ini kita juga Om ada sponsornya. Oh iya. Giskopi. Banyak sponsor kita, tapi masih free lah ya karena ini teman-teman semua lah kan. Jadi sistemnya kan saling support. Ini kan? enak demi Allah. Iya, Giskopi. Iya, Giskopi. Jadi memang ketika aku itu nggak mikirin uangnya karena pada saat itu masih semangat berkarya. Betul. Berkarya lagi semangat. Itulah hebatnya di YouTube Om ya. Jadi memang mendorong orang itu untuk berkarya. Kadang-kadang kan kalau kita tuh kadang-kadang mau usaha apa, karya apa, kadang-kadang mikir duitnya dulu kan. Wah ini gue dapat berapa nih? Gue dapat berapa kan? Ternyata enggak. Kalau di orang-orang sama Om, kayak gue juga, gue kalau mau mikirin duitnya kayak putus asa ini pasti Om. Tapi enggak, karena dapat kesenangan. Kayak sekarang kita jadi kenal, ya kan? Jadi banyak memperluas lah jaringan, relasi segala macam. Dan juga banyak pengetahuan ternyata di balik YouTube itu yang kita tonton itu ternyata luar biasa. Nggak mudah gitu kan, menggabungkan orang-orang kan, menuangkan ide-ide, ada kekurangan teknis dan segala macam kan. Nah, terus kalau orang tua gimana Om? Support nggak ini? Nah alhamdulillah orang tua ini selalu mensupport apapun yang aku lakukan. Jadi sebenarnya aku nih kalau mau dibilang ya bebas Kak, aku mau ngapain Kak. Ya lagian juga ini kan positif lah Om ya. Nah ya mungkin kalau aku kurang lingkungannya nggak bagus ya aku mungkin bisa macam-macam lah gitu, bisa nakal gitu kan. Ya emang kalau nggak ada mukanya Om, nggak ada muka nakal Om tuh. Oh iya. Terima kasih. Jadi memang ketika aku juga sempat ikut majelis Islam. Nah itu kelihatan muka Om. Oh iya. Cocoknya seperti itu. Iya, aku ngalim. Pengalim. Terus Om gimana bagi waktunya Om antara kuliah? Keganggu nggak kuliah Om? Kalau pada saat aku semester masih awal enggak sih. Karena emang pulang kuliah aku buat konten, buat konten, libur kuliah aku konten terus. Kalau lagi semester akhir memang pertama sih yang membuat faktornya ialah ketika aku semester akhir ini, ketika aku mau fokus skripsi itu kan banyak urusan dengan kampus gitu kan. Harus nemuin dosen lah, harus buat skripsi di rumah. Ketika aku ada tuh tabrakan jadwal, aku nggak bisa fokus ternyata, aku nggak bisa ngatur waktu nih spend untuk skripsi sama buat konten karena kalau kadang pikiran yang buat nggak jalan ketika bikin konten, kepikiran skripsi, ketika skripsian kepikiran konten, jadi kadang aku mungkin lemahnya aku di situ. Jadi ketika orang tua nggak ngebatasin aku dalam hal apapun, akhirnya orang tua support, malah orang tua aku ikut konten aku. Mengaing ya. Kalian tahu Mengaing ya? Ada karakter Mengaing, musuhnya Madon ya. Nah, jadi
luar biasa lah guys bahwa sebenarnya anak-anak muda sekarang ini juga harus diisi dengan karya. Karena kita lihat kadang-kadang anak muda nih agak banyak labil nih sekarang, bingung mau kemana, mau ngapain kan. Jadi mungkin ini salah satu contoh soft skill lah. Ya, soft skill salah satu contoh bahwa ternyata di Kota Palembang ada seorang bisa dibilang ya YouTuber versi konten video, konten kreator, dan cukup membanggakan karena dari kalau kita kan hitung-hitungannya dari subscriber lah, bahkan pernah ada suatu kontennya yang dibuat itu sampai ditonton 1 juta orang. Luar biasa tuh, kalau ikut pemilu bisa di dewan sebenarnya. Kalau di YouTube 100k paling banyak. Paling banyak 100k. Oh, oke. Instagram 1 juta. Oh di IG itu di IG ya. 1 juta. Nah, artinya kan memang anak muda itu ya memang harus isilah dengan karya-karya yang positif, kegiatan, karena itu masa emas sebenarnya. Karena setelah itu kita akan menghadapi dunia yang real, ya kan? Mungkin udah nggak ada waktu lagi. Tapi ada di bayangan sekarang hal ini akan lanjutkan atau seperti biasa lah, lulus kuliah kebanyakan orang pengen kerja nih. Nah, ini kira-kira ke depan bakal lanjutin nggak Jadi memang aku punya, nggak tahu ya, ini udah rencana ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan siapapun. Aku pengen melanjutkan dunia ini. Jadi memang di dunia nggak harus komedi kan. Tapi emang aku udah buat Slotopis, aku buat Instagram aku Iqbal Hibul segala macam. Karena memang aku mikirnya kayak aku udah kecebur, dunia ini. Kan? Betul. Kalau aku tinggalin ya sayang. Betul. Ini perjalanannya udah 6 tahun. Malah mungkin up lagi kenapa enggak benar-benar memasuki dunia perfilman kan dengan pengalaman seperti ini kira-kira kan. Nah, jadi itu nggak kerasa ini udah mau sejam. Nggak kerasa. Iya kira 15 menit. Iya. Karena banyak cerita sebenarnya waktunya pasti kurang kalau sekedar cuma 1 jam. Iya, kan? Kita tunggu di part 2. Ya kan? Kepanasan kamera kita. Iya. Jadi itulah tadi sebagai sorry nih mungkin kita untuk 6 tahun bertahan di YouTube itu sesuatu yang luar biasa Alhamdulillah. Ya kan? Kita belum sampai setahun aja udah lumayan melelahkan ya kan, karena jangan pada semangat Kak intinya. Enggak. Insya Allah enggak. Ini sudah mulai suka. Biasalah kan kemarin karena ada Covid jadi agak semangat, terus juga kan modalnya kemakan terus nih Iya. Gitu kan. Nah, jadi mungkin penutup nih sorry. Sebenarnya pengen banyak panjang lebar cerita, cuman karena waktu kita apa yang bisa sampein ke teman-teman kita yang nonton Shanting Brass, motivasi ke depan dengan pengalaman yang sudah jalani sekarang. Kira-kira apa motivasi bisa Ini Shanting Brass ada ini enggak? Ada kayak semacam penontonnya tuh disebut apa, ada enggak? Belum ya? Belum. Atau Shanting Brass Lises atau gimana gitu kan? Shanting Brass. Sahabat Shanting ya bukan? Gitu mungkin. Boleh. Buat teman-teman, para sahabat-sahabat penonton Shanting Brass. Jadi kalau misalnya kalian ada keinginan untuk menjadi seorang content creator atau seorang yang berkecimpung di dunia digital sekarang, sebenarnya era sekarang itu era digital. Betul, sepakat Kita apa pasti butuh digital lah. Iya. Sekarang siapa sih nggak punya HP? Iya. Iya kan? Siapa yang nggak punya IG? Siapa yang nggak punya Facebook? Mungkin beberapa persen yang nggak punya kan. Iya. Memang udah zamannya sosial media banget. Iya. Cuman yang orang sering nggak punya tuh paket Oke. Oh boleh. Terus gimana Habis rokok tuh ya. Boleh. Jadi emang dunia digital sekarang itu tempat kalian yang mana mungkin orang-orang sekarang baik dari usaha, dari jasa udah masuk ke digital semua. Betul. Kalian pasti sering order makanan lewat HP kalau macam. Memang ketika kalian mempunyai basic, nggak harus basic video, nggak harus basic per video. Cuman kalau ada kalian basic usaha, basic apapun yang kalian punya, mainlah di digital, belajarlah mulai digital. Banyak tutorial YouTube, tutorial di Instagram, di artikel itu bener. Pokoknya banyak sekali udah. Bener. Kalau kalian mau nyari, udah tentu berjimun. Tentu kan ada positif, ada negatif. Kita bukan menyalahkan, tapi yang namanya di YouTube kan itu platformnya bebas kan. Iya, bebas, nggak ada aturan. Tapi tentu lebih baik kita buat sesuatu yang positif. Sebenarnya di YouTube juga banyak sih aturannya, kayak nggak boleh yang porno lah, nggak boleh yang sadis kalau macem. Untuk content creator ya. Cuman kalian kalau untuk di dunia digital, ingat
kita punya UU ITE. Wow. Betul. Jadi ketika mau buat konten ya kalian sedikit pahami lah. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kalian mau terjun di dunia ini, persiapkan diri kalian, banyakin belajar. Betul. Nggak apa-apa, sibuk aja dulu meskipun nggak ada uangnya. Sibuk itu asik teman-teman. Sibuk buat konten, sibuk segala macam. Karena pengalaman tadi, proses tadi, ya setia dengan proses tadi kan. Betul. Jadi ketika kalian udah usaha, kalian pasti udah lihat hasilnya. Kayak aku, contoh aku, proses aku mungkin ya 6 tahun lumayan lama. Memang ketika belajar tuh asik. Dan sekarang tinggal ada hasilnya ya bisa membantu finansial kalian. Gitu kan, finansial kayak kalau aku berkonten aku bisa dapat endorsement, dapat iklan dari YouTube segala macam. Memang itu dari proses aku yang nggak mikirin itu dulu, mikirin memang ini. Cuman kalau kalian berkarya. Emang mungkin kalian udah tahu nih, oh di YouTube dapat uang, oh di Instagram bisa endorsement, nggak apa-apa kepikiran ke sana. Cuman jangan langsung ke sana, bang, nggak sih? Jadi kita itu memang tahu bakal terjadi itu, tapi kalau kita terlalu mikirin dapat uangnya gitu kan, bakal berkarya itu beda kan untuk uang. Karena Om ngomong berkarya itu karena Om ada keterbatasan, keterbatasan ganteng. Iya. Seandainya kalau Om ganteng lebih cepet Om pasti. Waduh. Iya kan? Nah, kira-kira artinya enggak jadi halangan lah semua itu, Om. Ya kalau misalnya ide kan kalian nggak tampan, maksudnya nggak good looking, ya kalian jadiin komedi aja bersama ya dengan diri kalian. Betul. Gitu. Betul. Jadi tidak ada halangan. Sebenarnya nggak ada halangan. Kita punya ciri khas masing-masing. Karena ciri khas Kak paling penting. Betul. Kan? Karakter ya. Oke. Jadi juga secara background sebenarnya kan kita tidak kepikir juga Om. Seperti kita ketahui zaman dulu itu yang namanya kalau mau masuk TV segala macem lah atau apa itu kan harus di casting dulu, ngomongnya juga harus di sini kan kita bebas ya sepanjang sesuai dengan koridor tadi, ada batasan kan Om. Masalah undang-undang ITE, pornografi, masalah-masalah yang berkaitan dengan narkoba, kekerasan itu kan hoax. Nah, itu memang yang harus sangat diperhatiin. Dan banyak kok ternyata yang bisa diangkat. Nggak perlu viral karena sesuatu yang bikin heboh, tapi nggak ada manfaat malah banyak negatifnya kan, itu nggak perlu seperti itu kan Om. Viral karena memang karya kita memang ditonton orang. Seperti itulah kira-kira kan Om. Itulah banyak komentar netizen tuh bilang the real content creator tuh kayak gini gitu kan. Karena content creator sebenarnya dunianya bukan YouTube. Kalau mereka berkarya di YouTube aja disebut YouTuber. Kalau content creator dia berkarya di segala platform. Jadi Instagram, TikTok sama YouTube mereka berkarya di semua. Itu disebut content creator, pembuat konten. Oke, jadi itulah Om Iqbal. Ya. Kita dari tim Shanting Beras juga ngucapin terima kasih nih Om. Ya, kami pasti juga. Di antara kesibukan Om Iqbal mungkin berkarya. Sebenarnya tadi kita juga pengen ngajak tim ya, tapi karena ada kesibukan Om ya. Oke lah, nanti mungkin next time Om kita coba buat ajak tim. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah, ya kan? Ngobrol-ngobrolnya cair-cair aja lah, nyantai kan. Nah, jadi itulah Om, kesempatan lain kita ketemu. Kita tutup dulu nih Om ya. Shanting Beras 8. Terima kasih. Jangan lupa like, comment. Mantap. Ikutin juga ya IG Om ya. Ya boleh, Instagram Kibul, YouTube channel Slot Official. Siap. Saling support Om ya. Saling support Siap. kreator. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Sip. Siap.